Mbay, kalau boleh tahu itu penyakitnya penyakit gimana sih yang diderita Pak Mbay setelah beberapa kali bikin bersetubuh atau bikin puas siluman ular itu? Penyakitnya penyakit apa sih? Kayak gimana gitu contoh penyakit? Kemaluan lah, keluar darah. Di kemaluan Di keluar darah. kemaluan keluar darah. Karena itu sering memuaskan Nah itu siluman. Oh, jadi mungkin ya kalau misalkan kita bersetubuh dengan manusia yang asli itu apa ya yang keluar itu kan sperma ya Pak ya. Itu tuh baik untuk kesehatan kita, tapi kalau kita bersetubuh dengan siluman berarti darah yang keluar. yang darah yang disedot itu. Darah yang keluar. Jadi sampai bam-bam juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di Adang Channel. Di kesempatan kali ini saya akan menelusuri Bapak Mbay. Katanya sering didatangi oleh sosok Ipri, sahabat ya. Jadi dia itu sering bersetubuh dengan Ipri. Jadi di balik bersetubuh dengan Ipri itu dia itu meninggalkan uang katanya, sahabat ya. Jadi apa kisahnya, ada ceritanya, saya akan bersilaturahmi menuju Bapak Mbay. Teman-teman, ini kami menuju lokasi area rumah Bapak Mbay ya. Ditemani dengan ARD Channel, sahabat ya, dengan Bang Hakim. Jadi kami menuju lokasi rumah, bukan rumah gubuk ya, jadi dia itu tinggal di area gubuk. Jadi dia itu ceritanya sering didatangi oleh sesosok Ipri, sahabat ya, ular besar. Jadi apa kisahnya dan perjalanannya, saya akan bertanya menuju lokasi rumah Bapak Mbay tersebut. Nah teman-teman, inilah area menuju lokasi rumah Bapak Mbay tersebut. Jadi mungkin sangat jauh juga, sahabat ya. Nah ini area menuju rumah Bapak Mbay ya, sangat mengerikan, sering didatangi oleh sosok Ipri ya. Nah teman-teman, inilah lokasi rumahnya Bapak Mbay. Kami juga temui dengan Bang Hakim ya. Ya naik. Untuk mengusir monyet. banyak monyet di sini. Oh. Nah, juga ditemani ada channel tuh di belakang. Oke, kita lanjut menuju rumah Bapak Mbay. Alhamdulillah. Sama Pak Mbay ya? ya. Ini kebetulan Pak Mbaynya ada, teman-teman, lagi santai. Ini gubuk apa ya istilahnya, tempat peristirahatan ya Pak Mbay ya. Ya mohon. Pak Mbay pengen ngobrol nih, tapi di luar aja kayaknya lebih enaknya Pak Mbay. Boleh nggak? Boleh. Oke, teman-teman, yuk kita lanjut ngobrol bersama Pak Mbay. Tapi lebih enaknya kayaknya di luar aja deh ngobrolnya, jangan di dalam ya Pak Mbay ya. Ya. Dari ARD Official. Dan kita akan wawancara Pak Mbay secara eksklusif ya. Pak Mbay. Ya. Kalau ini tuh benar rumahnya Pak Mbay atau Bukan. apa? Bukan. Gimana tuh ceritanya Pak?
saya kan lagi di tani di sini. Heeh. Nah, ini kan bisa dibilang ini gubuk kan, Heeh. tempat peristirahatan kalau ada hujan kalau gimana kan gitu. Oh, tempat singgah. Ya, tapi kadang-kadang saya suka nginep di sini. Gitu. Nginep karena apa, Pak? Ya karena di sini kan banyak hamanya monyet kan di sini mah. Oh, Jadi merusak tanaman gitu. jadi merusak tanaman Iya. Pak Mbay mungkin ya. Jadi Ya. sekali-kali Pak Mbay nginep di sini atau sering? Oh, enggak kali-kali gitu. Oh, kali-kali. Kali-kali kalau udah mau berbuah itu kan seperti tanaman itu. Nah, baru saya nginep di sini sering. Oh, udah mau panen. Nah, udah mau panen gitu. Kalau udah mau panen baru Pak Mbay nginep di sini Sering sering nginep ya. di sini ya. Enggak, tadinya kan di Padang bilangnya waktu di pertama ini rumahnya Pak Mbay. Pas Bukan. saya melihat, ini mah kayak bukan rumah, kayak semacam gubuk gitu. Gubuk, iya. Soalnya kan nggak mungkin tinggal di sini gitu ya, Pak ya. Betul, memang ya. Tapi kalau nginep di sini berarti gelap-gelapan ya, Pak ya? Ya gelap-gelapan. Nggak ada listrik. Nggak ada listrik. Jauh kalau listrik kan ini memang juga di hutan, kebun gitu. Emangnya nggak takut Pak Mbay? Ya sih takut sih ada, cuman kita maksain kan gitu. Oh, maksain. Maksain, masalahnya kan ada tanaman di sini kan kalau kita nggak nginep di sini gimana? Hancur ya, Pak ya? Hancur kan tanaman kita kan itu. Apalagi sama kera sama monyet mah udah. Nah itu ya merusak lah itu. Emang kalau monyetnya banyak Pak di sini? banyak tapi kadang-kadang gitu. Kira-kira puluhan atau ratusan tuh, Pak? Kadang-kadang ratusan di sini rumahnya tuh. Banyaknya. Oh, Banyak di sini. ngeri. Kalau binatang yang lain seperti apa, ada nggak selain monyet? Nah, kalau selain monyet itu waktu saya nginep di sini ya, Mm-mm. waktu saya nginep tuh malam-malam tahu malam apa tuh kejadiannya. Ada yang gerusuk di pinggir gubuk tuh kan, Mm-mm. pinggir gubuk. Pertama saya lihat tiap jam itu kan Mm. Rabu 12 malam kira-kira itu. Jam 12 malam ya, Pak? Ya, jam 12 malam. Pas saya lihat ke luar saya kira mah apa itu kan. Pas saya tengok ada seekor ular besar. Ular besar. Tuh, seekor ular besar. Heeh. Nah, saya kan takut melihat ular itu. Pas saya langsung masuk, tapi saya penasaran pas saya keluar lagi, ular itu berubah wujud. Berubah wujud jadi apa, Pak? Jadi gimana ya? Wanita cantik lah. Jadi wanita cantik. Cantik, belum ada lah tandingannya cantiknya itu. Di kampung ini. Di kampung ini nggak ada tandingannya itu cantiknya itu. Gitu. Nah, pas saya masuk lagi, terkesima kan, saya langsung mau tidur lagi nggak bisa tidur. Dia datang masuk Masuk ke gubuk, terus? masuk ke gubuk. Nah, dia itu kan ngedeketin saya gitu. Namanya saya kan laki-laki dulu itu kan laki-laki. Sekarang Apalagi juga masih muda gitu kan. dulu laki-laki, kalau sekarang apa? Laki-laki juga sudah tua gitu. Enggak, tadi bilangnya dulu laki-laki. Nah, iya. Oke, lanjut Iya. aja, Pak. Yuk. Iya. Nah gitu. Dulu kan masih muda. Heeh. Sama laki-laki juga dulu juga. Laki-laki. Cuman sekarang udah tua gitu. Oh, bedanya Nah, laki-laki itu. tua sama laki-laki muda mungkin ya. Gitu. Tapi kejadian udah lama itu. Udah Terus? lama kejadiannya tuh. Waktu saya masih muda dulu, tapi kan saya di sini kan kebun saya itu. Sering di sini terus. Nah, berubah wujud, nyamperin ke dalam. Ke dalam. Nyamperin ke dalam itu. Saking anunya kan saya nggak tahan gitu kan, dia ngajak tidur gitu kan itu. Oh, ngajak tidur, Pak. Jadi bersenggama atau bersetubuh mungkin. Ya bisa dibilang lah, bisa dibilang gitu. Habis bersetubuh, saya ketiduran. Pas bangun sekitar jam 3 lah. Jam 3 pagi. subuh. Jam 3 pagi. Saya kaget. Di samping saya bukannya wanita, cuman ada uang, banyak banget uang. Berserakan. Tuh. Tapi uangnya itu asli enggak? Nggak tahu lah aslinya, saya cuma saya lihat, dia tengok sama saya, dia pokoknya perhatiin apa ya, perhatiin uang itu. Tapi saya bilang ini asli atau bukan, saya kan tanya-tanya kan, tanya-tanya, cuman saya nggak bilang-bilang sama orang-orang kan, udah ini juga disimpan itu uang istilahnya gitu. Nah, terus saya disimpan belum diapa-apain itu uang. Sekitar seminggu kemudian dia datang lagi, wanita itu Ke gubuk. datang lagi ke gubuk. Dia nggak merupakan ular itu, udah itu mah Langsung jadi manusia yang bersetubuh dengan Bapak Mbay. Mbay. Itu. Terus? Cuman dia itu minta kepuasan itu. Terus-terusan minta kepuasan Minta sama kepuasan Mbay. itu. Oh, jadi mungkin waktu dulu itu uang yang dikasih sama siluman tersebut atau ya Pak ya? Tuh. Itu mungkin upah dari
atas Pak Ambay bisa muasin dirinya mungkin. Iya tuh bisa itu. Hmm. Gitu. Terus gimana lagi Pak? Lanjutkan Pak ceritanya Pak. Nah, udah gitu kan saya terus Hmm. kan dia datang lagi datang Hmm. sampai saya kan merasa istilahnya gimana ya, perasaan saya itu Gimana Pak? penasaran sama uangnya gitu. Heeh. Penasaran sama uangnya bisa nggak dibeliin atau tidak gitu kan. Heeh. Nah, waktu ketika saya pulang ke kampung, Mm-mm. coba saya bawa selembar, beliin bisa. Nah, pulang Jadi- lagi saya Berarti bisa dibelikan Nah, uangnya, berarti uang asli ya. uang asli. Pulang lagi ke Gubuk. Pulang lagi ke Gubuk. Pas malam Jumat lagi Mm. datang lagi dia tuh wanita itu Minta dipuasin minta lagi. lagi dipuasin lagi itu. Sampai saya kelelahan kan, Mm. kelelahan. Saya sampai sakit-sakitan lah, sakit-sakitan. Walau alam badan saya itu gimana Mm. rasanya gitu. Mm. Saya mau bilang sama orang-orang malu kan, Mm. terpaksa saya nyari orang pintar, Mm. nyari orang pintar. Nah, pas sudah nyari orang pintar, saya ketemu sama orang pintar, Mm. nyari kiai lah, Mm. Terus gimana tuh Pak? Nyari kiai? nyari Terus? kiai, nyari kasih saran sama kiai kan. Mm. Pertama dikasih saran dulu, Mm. ditanya istilahnya gimana gimananya, terus dia masih saran bahwa itu kan dia bilang harus ditinggalin gitu. Karena tidak boleh. Karena mungkin tidak boleh menurut dia kan, pokoknya menurut dia, menurut ajaran juga nggak boleh kan ya. gitu. Nah, Gitu. Ya saya kan saking udah terlanjur, mm. saya balik lagi ke Gubuk itu nggak mengambil uang, Mm. uang ditaruh di dalam karung sama saya kan. Mm. Pas saya lihat itu di dalam karung itu cuma daun semua lah. Oh, jadi siluman tersebut udah tahu mungkin Udah ya Pak Mbak tahu. itu datang ke seorang kiai Nah, pengen itu. nyembuhin gitu ya. Gitu. Pas saya lihat udah daun semua itu. Itu Wah. Pak Mbay, kalau boleh tahu itu penyakitnya penyakit gimana sih yang diderita Pak Mbay setelah beberapa kali bikin bersetubuh atau bikin puas siluman ular itu? Penyakitnya penyakit apa sih? Kayak gimana gitu contohnya? Kemaluan lah, keluar darah. Di kemaluan Di keluar darah. kemaluan keluar darah. Karena itu sering memuaskan. Nah, siluman. Oh, jadi mungkin ya kalau misalkan kita bersetubuh dengan manusia yang asli itu apa ya yang keluar itu kan sperma ya Pak ya. Oh. Itu baik untuk kesehatan kita, tapi kalau kita bersetubuh dengan siluman berarti Darah yang keluar. yang darah yang disedot itu. Darah yang keluar. Jadi sampai Bambal juga jatuh sakit. Jatuh sakit ya. Pak Mbay belum menikmati uangnya semua ya. Belum. Belum habis semua uangnya ya. Belum. Kenapa dulu kan nggak langsung dibelanjain aja gitu Pak Mbay? Ya, saya pikir kan maunya gitu, tapi saya coba dulu gitu kan, takutnya gitu. Oh, gitu. Takutnya pas ya dibelanjain semua, Mm-mm. pas sudah kesananya kan jadi daun semua kan saya yang kena kan gitu. Ah, ah. Yang kena. Kalau itu Pak Mbay kalau boleh tahu Pak Mbay pernah bersetubuh dengan siluman ular tersebut berapa kali sih Pak? Ya 4 Jumat lah, hampir sebulan lah gitu. Sebulan, berarti Iya. setiap malam Jumat Betul. siluman itu datang ke sini. Iya, cuman sekali bersetubuh itu kan dia nggak kayak manusia gitu. Nggak kayak manusia maksudnya gimana? Ya kita udah nggak kuat juga, dia mah terus kan gitu. Jadi kan darah kita juga yang diserotnya itu. Berarti Pak Mbay mah tergeletak pasrah aja gitu. Iya gitu, bergetak pasrah aja sih mau. Jadi tapi yang disedotnya itu darah gitu sampai Pak Darah. Mbay juga lemas ya Pak Betul. namanya. Betul. Tapi itu kejadiannya udah lama Pak Mbay. Oh udah lama, saya juga belum nikah. Oh belum nikah Pak Mbaynya. Belum nikah saya juga. Oh masih dulu. bujang Masih berarti. bujangan. Oh, aman ya Pak ya. Masih bujangan saya. Jadi belum nikah lah, masih bujang. Masih bujang berarti Iya. udah beberapa puluh tahun ke belakang ya Pak Betul, Mbay ya. ya. Terus kalau ini Pak maaf ya setelah Pak Mbay misalkan datang ke Kiai uangnya kan jadi daun. Pak Mbay balik lagi ke sini nggak? Suka nginep lagi nggak di sini? Datang lagi nggak siluman tersebut? Suka, cuman nggak pernah datang. Cuman pernah ada yang datang, cuman bukan dia, Gimana? berupa pocong. Berupa pocong Yang gimana? datang ya berupa pocong. Gimana tuh? Pocong, berupa pocong. Nah pas saya keluar tuh Heeh. dia nggak ada suara, cuman ada baunya. Heeh. Baunya bau busuk lah gitu. Heeh. Pas bau busuk saya tengok keluar, ada pocong. Terus bila pocongnya ngomong atau gimana? Nggak ngomong, dia kan cuman nengok ke dalam, itu istilahnya gitu. Pas saya keluar dibuka itunya, pintunya. Nah disitulah dia langsung lari, bukan lari lah, loncat-loncat gitu. Oh berarti itu mah
berarti kejadian mistis yang dialami di sini. Ini mah Iya. saya yang bertanya nih, ketika siluman ular tersebut kan tahu Pak Mbay diobati sama kiai, berarti istilahnya ngusir siluman tersebut. Iya. Otomatis kalau namanya orang diusir pasti marah ya Pak Mbay. Betul. Nah, siluman ular tersebut marah nggak ke Pak Mbay gitu? Alhamdulillah lah. Alhamdulillah Nggak ada ganggu. nggak ada gangguan. Mm, Waktu saya lah langsung dikasih wirid sama kiai, mm. terus saya wirid. Hmm. Alhamdulillah nggak ada gangguan. Jadi ada benteng Ada itunya benteng lah, ada benteng Cuman, kiai. cuman uang yang dikasih upah setiap Pak Mbay ngasih memuaskan hawa nafsu siluman tersebut itu Berubah. semuanya berubah menjadi daun. Berubah jadi daun. Ya, ya. Gimana Padang mau nyobain nggak? Enggak. Takut. Rasanya tuh. Kalau ini Pak maaf ya Pak ya, tapi ini Mas saya mau nanyanya ke hal jorok kan dulu Pak Mbaynya belum nikah. Betul. Jadi taunya nikmat tuh paling nikmat aja Iya. gitu. Nah, setelah sekarang nikah kalau dibanding-bandingin nih Pak Mbay, enakan waktu sama siluman atau sama istri sekarang gitu Pak? Oh, sama istri. Oh, sama istri. Lah mau nih ya. Oh, karena kalau sama siluman disedot darah ya Pak. Ya sedot darah, masih rumah sedot darah. Ngeri Enggak, ya. soalnya Bahaya. kemarin ada cerita tuh Pak dari orang Jati Tujuh katanya pernah bersetubuh juga sama dengan sosok siluman, Iya. tapi nikmatnya hotnya luar biasa katanya gitu. Cuman daya rangsang iya. Daya Karena rangsangnya. Cantiknya luar biasa Cantiknya mungkin ya. luar biasa ya. Yang menjadi daya perangsang Nah. nafsu kitanya gitu. Tinggi lah tinggi. Cuman pas lagi bersenggama, lagi bersetubuh, rasanya ya disedot Wah. darah kayak. Iya iya. Malam ngilu gitulah, Oh ngilu, ngilu. mengerikan ya. Kadang ya. Tapi sayang ya Pak Mbay kalau misalkan uangnya dulu mau dibelanjain dulu. Langsung ya. Dibangunin rumah, Iya. dibeliin mobil Innova, beli Avanza. Wah, mungkin sekarang udah punya tabungan tuh. Iya. Dulu mah dikumpulin terus uangnya. Berarti Pak kalau setiap bersetubuh itu dikasih upahnya berapa karung sih uangnya sih Pak kalau dimasukin ke dalam karung? Kalau dihitung itu ada 3 karung tuh. 3 karung. Iya. Selama 5 kali Pak Mbay muasin hawa nafsu siluman tersebut Iya. sampai 3 karung. Wah, 3 karung Wah, berapa puluh berapa miliar? M itu? 3 karung. Aduh. Benar-benar. Kelipatan uangnya kepecahan berapa sih Pak? Pecahan 150. Oh, campur. Ya. Tapi enggak semuanya ya. Iya. Gila. Ya kalau mau nyoba boleh aja. Padang mau nyoba. Enggak mau. Enggak mau. Jangan. Enggak berani. Oke. Pak Mbay, terima kasih ya atas waktunya sudah mau diajak bincang-bincang, diajak Iya, ngobrol-ngobrol iya. seputar kehidupan Pak Mbay, Oh. tinggal di tempat ini. Iya. Di cerita Pak Mbay pernah diperkosa ya intinya ya. Iya, intinya Diperkosa sama siluman Siluman ular, ular. tapi keenakan sampai ke 4 kali. Diperkosa kan cukup 1 kali nih sampai 4 kali, berarti saking keenakannya. Cuman ujung-ujungnya ada penyakit juga, Penyakit. ada resikonya juga ya, namanya juga siluman. Jadi Iya. jangan sampai kita bersekutu dengan siluman, Siluman. dengan Iya. setan ya. Oke. Setan, ya. Pak Mbay, ini ada sedikit rezeki nih Pak Mbay. Ini buat beli rokok aja deh. Iya. Mohon terima ya Pak Mbay ya. Terima kasih. Buat beli rokok, semoga Pak Mbay. Sekarang berarti lagi musim apa Pak Mbay? Sekarang lagi musim singkong. Singkong. Oke, Iya. semoga panen singkongnya melimpah ruah ya Pak Mbay ya. Amin amin. Dan insyaallah. hasil di Amin. setiap panen apa aja deh. Iya, iya, iya. Nah, oke teman-teman, itulah penjelasan dari Bapak Mbay yang tinggal di hutan ya. Semoga Bapak Mbay diberikan kesehatan dan kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.